Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita semuanya selalu diberikan kesehatan ya. Kembali lagi bersama saya Andri Nugraha Rizkiansah di channel ANL Farm. Setelah beberapa minggu ini saya tidak upload video ya, dikarenakan agak sedikit malas itu. Biasa kurang konsistensinya. Mudah-mudahan kawan-kawan semua, para beekeeper, para pecinta lebah, para pecinta budidaya lebah ya, pemula khususnya seperti saya, selalu diberikan kesuksesan ya, dan keberhasilan, dan lebah-lebahnya bisa nyaman di tempatnya yang kita sediakan. Amin ya robbal amin. Dan untuk orangnya juga ya, semoga selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, umur yang panjang, dan keberkahan di dalam semua aktivitas kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Untuk video kali ini ya, untuk uploadan kali ini kita akan mengecek salah satu koloni lebah apis cerana saya yang kemarin saya simpan di kebun, yaitu di vegetasinya kaliandra ya, full kaliandra. Ini di belakang saya full semuanya kaliandra, hampir seperti semak-semak ya. Ini saya berada sekitar sore hari, ini jam 4 ya, 4 sore. Kebetulan kaliandranya baru mekar. Nah, koloni yang saya simpan ya, yang di sini itu sekitar 3 kotak ya, 3 koloni. Nah, yang tersisa cuma 1, yang lainnya udah pada kabur. Kenapa bisa kabur ya? Jadi sebetulnya gini, vegetasi juga tidak menjamin gitu sebetulnya ya. Di sini kan banyak kaliandra semua nih, tetapi si lebah itu tidak semuanya suka ya sama kaliandra. Nah, salah satunya koloni yang ini kita mudah-mudahan suka dia ya. Makanya saya taruh di sini terus, nggak saya pindah. Nah, yang 4 lagi alhamdulillah itu di rumah ya. Yang 2-nya yang di sini tuh kecolongan, jadi pas kita cek sudah kabur dan tidak ada nempel di pohon atau di mana ya. Nah, kalau yang 1 lagi itu kok si ratunya mati. Kemungkinan pas saya ambil ya yang kemarin itu calon ratunya itu cuman itu calon ratunya, jadi dia nggak bikin lagi. Nah, itu kesalahan saya ya. Jadi si calon ratu itu kita musnahkan semua, karena prediksi saya itu si ratu itu memang ada gitu. Nah, ini saya review ya, salah satu koloni saya yang masih bertahan nih. Nah, ini salah satu pecahan koloni yang awal tuh yang ada di video ya, yang pertama yang judulnya Rescue Lebah Apis Cerana. Nah, ini koloninya alhamdulillah ya, dia masih bisa berkembang walaupun cuman 1 lagi. Ini koloni di sini yang bisa berkembang, yang bisa bertahan ya. Ini udah lumayan super gitu dah. Soalnya pas pindah memang koloninya itu sudah super ya dari koloni indukannya, cuman jadi 75% diambil sama ratu baru. Ini yang ini yang ratu barunya ya. Makanya kalau kita punya koloni super khususnya ya di bulan-bulan
Mei Juni itu pasti rawan ya untuk pecah koloni. Ini sekitar 1 2 3 4 5 6 7 sisiran ya, cuman masih kecil-kecil nih. Nggak saya, madunya juga belum ada, ini masih kosong-kosong madunya ya. Mungkin ada polen sama madu yang sedikit buat dia konsumsi. Nah, untuk saat ini kita melakukan pengecekan karena udah adalah sekitar 1 minggu lebih saya nggak ngecek ke sini. Dikarenakan saya juga habis beli lebah trigona baru ya, yang Itama dari teman saya di Pancat Tengah ya, daerah Tasik Selatan. Nah, kita akan review juga koloni Itama yang baru ya. Saya rapikan dulu sarangnya. Nah, sudah ya, ini sarangnya. Kebetulan belum aktif ya, aktivitasnya belum, nggak tahu hari ini itu memang agak kurang aktif yang di rumah juga. Jadi kalau misalkan kita membeli koloni lebah, terus kita beli daerahnya itu dominannya nektar kelapa atau misalkan apalagi ya bunga-bunga yang lain gitu. Jadi tidak menjamin ya, meskipun kita itu di tempat kita itu dominan nektar kaliandra. Nah, jadi si lebah itu nggak menjamin ya dia suka langsung gitu sama vegetasi yang ada di tempat kita gitu. Nah, sebagai itu salah satu pengalaman saya ya. Nah, pokoknya saya setelah terjun di dunia perlebahan ya, alhamdulillah gitu, banyak pelajaran yang saya ambil apabila lebah kabur gitu. Kalau masih bisa ketemu gitu si koloninya, kita bisa ambil gitu, asalkan kita berani untuk mengambil ratunya dulu. Kita kurung, bisa menggunakan kurungan ratu atau memakai sekat ratu ya. Kalau yang lebih aman sih menurut saya memakai sekat ratu. Jadi si ratu bisa tetap bebas ya, cuman tidak bisa keluar dari kotak gitu. Kalau misalkan memakai kurungan ratu itu ada maksimal pengurungan ya, waktu mungkin hanya semalaman gitu kalau bisa kita kurung. Kasihan, soalnya saya juga pernah gitu ada ratu yang mati karena dikurung. Nah, nanti kita akan pindah ke lokasi ya, lokasi satu lagi. Kita akan review lebah trigona itama saya ya, heterotrigona itama saya yang baru dari Pancat Tengah ya. Saya skip dulu videonya. Nah kawan, kita sudah berada di tempat budidaya lebah trigona itama saya ya, heterotrigona itama saya. Nah di sini kenapa saya pindah berbeda lokasi dengan berbudidaya lebah apis cerana ya, supaya meminimalisir si lebah saya ini bentrokan ya atau berkelahi sesama koloninya. Karena banyak kejadian ya peternak yang di kanal YouTube banyak tuh ada yang kejadian. Jadi lebah trigona itamanya sama lebah apis ceranya tawuran ya, sambil dia bentrokan sama karena terlalu dekat. Nah ini solusi agar kita tidak
mengambil resiko ya. Itu resikonya sangat besar sekali karena peperangan lebah itu bisa lama gitu. Kalau misalkan tidak ada satu lebah atau satu koloni yang mengalah atau kabur, pasti akan digempur terus gitu kalau ketemu. Jadi kita akan mereview ya lebah Heterotrigona saya yang baru. Alhamdulillah gitu, setelah kita ada rezeki dan setelah melihat perkembangan ya lebah Heterotrigona itama saya yang satu, yang setelah kita bisa panen ya, kita menginginkan atau kita beli lagi lebah baru ya, lebah koloni baru. Alhamdulillah koloninya sudah mapan, sudah pernah dipanen sama pemilik sebelumnya, jadi kita tinggal meneruskan aja. Nah, berbeda dengan lebah Heterotrigona itama ya, dia itu mudah, kalau kata saya mudah beradaptasi ya, khususnya di daerah saya ini, karena dia bisa langsung menghisap nektar kaliandra gitu. Karena bisa dibuktikan dengan si madunya itu dominan manis, bahkan manis sekali gitu, tidak ada asam-asamnya. Karena sebelumnya pas saya ngambil dari daerah Banjaranyar ya, itu si madunya itu dominan asam ya, manis asam gitu, jadi tidak full manis gitu. Nah, yang lebah ini kebetulan ya beberapa minggu ini itu cuaca tidak menentu gitu, kadang-kadang hujan, kadang-kadang panas gitu. Nah, untuk 2 hari sekarang ini si cuacanya lagi bagus ya, alhamdulillah. Jadi problemnya itu kalau misalkan kita ternak lebah trigona itu cuaca sangat mempengaruhi ya. Apabila cuaca mendung, hujan, gerimis, ya itu pasti nggak bakalan keluar gitu dari sarangnya tuh. Nah, ini koloni saya yang saya panen ya kemarin, aktivitasnya lumayan aktif nih. Alhamdulillah aktif sekali ya, berkembang di sini daripada ditempatkan di rumah ya. Mungkin resikonya di mana-mana juga ada resiko ya. Mudah-mudahan koloni di sini aman dan selamat ya. Karena kita juga ini sedang mengembangkan ilmu dan sambil menafkahi keluarga juga gitu. Mudah-mudahan dengan niat yang baik, dengan ikhlas ya, hasilnya juga memuaskan gitu, amin. Nah, terlihat si koloni sangat aktif sekali, keluar masuk. Nah, ini pagi-pagi tadi saya cek juga lebih aktif dari sekarang gitu. Mungkin ini belum waktunya aktif karena si nektar itu belum keluar ya, khususnya kalau bunga kaliandra itu dia 2 kali keluar nektarnya itu. Pagi saat jam 7 atau jam setengah 7 itu baru keluar banyak sekali, dan kalau sore jam 4 ya setengah 5 itu baru keluar si nektarnya. Nah, ini koloni yang baru ya, ini koloni super, memang udah berbentuk stup ini. Alhamdulillah juga ini baru 2 hari ya, sama hari ini pemindahannya sudah terlihat aktif ya, dia ada yang membawa polen gitu. Nah, berbeda dengan jenis Heterotrigona itama ya, walaupun masih beberapa hari itu perkembangannya cepat gitu. Kalau Apis cerana itu tidak menjamin gitu, walaupun di tempat kita itu sangat melimpah sekali, tapi dia tidak mau ya, tidak mau mengambil nektarnya ya percuma gitu.
Jadi ada proses yang harus dilalui dulu. Yang penting kalau prinsip saya itu, kalau berbudidaya apis cerana ya, betah sama koloninya super dulu. Jangan mau konteksnya yang panen dulu gitu. Yang pertama betah dulu ya, koloninya di kotak yang kita sediakan dan di tempat kita. Yang kedua, perkembangannya dulu pasti, karena kalau kita beli bibit itu pasti akan menyusut. Itu pasti, kalau saya bilang itu pasti menyusut, karena di jalan juga kita tidak tahu ya. Terus dia juga beradaptasi selama beberapa hari atau beberapa minggu, mungkin ada yang bisa sebulan gitu beradaptasinya. Jadi walaupun sumber nektar itu banyak, cuman tetapi gini ya, beda sama dengan kalau kita mengambil dari tempat daerah kita sendiri gitu. Contohnya ada salah satu koloni saya yang satu ya, memang asli daerah saya gitu. Iya, itu pergerakannya juga beda sama yang dari daerah Tasik Selatan ya. Beda itu, perkembangannya juga cepat. Mungkin jadi tempat asal pun juga mungkin mempengaruhi ya. Itu yang saya pelajari gitu. Jadi memang gitu kita harus tahu dulu. Kalau boleh saya kasih saran ya, mending kalau misalkan kita di daerah Ciamis ya tinggal, atau di daerah mana saja gitu, kita itu sebisa mungkin kita memilih lebah bibit itu dari daerah kita sendiri gitu. Walaupun ya banyak juga orang yang sukses ya langsung, mungkin itu juga faktor keberuntungan ya yang sangat mempengaruhi gitu. Sangat mempengaruhi faktor keberuntungan itu. Ya, jadi kita mengambil dari tempat kita tinggal terlebih dahulu sebelum ke daerah lain. Jadi si lebah juga bisa beradaptasi dengan cepat ya. Nah, sekarang saya juga punya 3 koloni lebah hitama ya. Lumayan itu, kalau kita hitung-hitung mungkin 3 jutaan lebih ya, kalau dengan ongkos pengambilannya ya. Satu koloninya bisa 1 juta lebih gitu kalau yang udah mapan. Karena yang belum mapan itu tidak menjamin ya cepet, karena koloni saya juga yang satu itu belum, udah naik topping cuman dia belum bisa full naik gitu, belum full bisa mengambil madu karena koloninya mungkin masih sedikit ya. Mungkin itu saja ya yang bisa kita sharing untuk video kali ini ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Tetap semangat ya untuk para pembudidaya lebah apis cerana dan Trigona hitama. Mudah-mudahan kita juga semua bisa mengembangkan ya hobi, dan selanjutnya kita bisa menghasilkan cuan ya, uang. Sebenarnya itu yang menjadi tujuan kita, bukan hanya sekedar hobi. Mungkin itu saja video untuk kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, khususnya untuk saya sendiri yang menyampaikan. Dan untuk teman-teman juga, terima kasih sudah menyimak video ini ya. Mungkin video ini agak sedikit panjang karena pembahasannya 2 topik sebenarnya. Jadi 2 lebah yang berbeda. Jangan lupa ya like, komen, dan subscribe juga channel ini agar saya bisa makin semangat membuat konten ya. Mohon maaf apabila video ini sangat sederhana sekali penampilannya. Untuk video kali ini cukup sekian. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Salam pembudidaya lebah beekeeper Indonesia.